Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, I'm Dika Santi. I'm a postgraduate student in State University of Jakarta. Nah, kali ini aku mau share tentang rubrik penilaian keterampilan bahasa produktif dalam materi Telling About Me pada pembelajaran bahasa Inggris. Jadi tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah evaluasi dan pengukuran dalam pengajaran bahasa dan sastra. Nah, dalam mata kuliah ini ada dua dosen pengampu. Yang pertama ada Profesor Dr. Endri Buriswati, MPD. Hai Prof. Nah, yang kedua ada Dr. Syamsi Setiadi, MPD. Hai Pak Syam. Oke, langsung aja kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini adalah contoh materi yang aku gunakan untuk telling rubrik penilaian di video ini. Nah, di sini aku menggunakan It's Me, materi It's Me yang digunakan untuk anak SMP kelas 1, semester 1, dan It's Me ini ada di kompetensi dasar 3.2, yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks dan penggunaannya. Nah, jadi It's Me, peserta didik itu will learn to share and inquire about their identity, their hobbies, what they like, and their members, family, and etc. Nah, di sini materi It's Me itu menggunakan rubrik penilaian holistik. Nah, apa sih maksudnya holistik itu? Holistik itu adalah salah satu penilaian untuk menilai keseluruhan kriteria. Nah, jadi apa aja sih kriteria yang bakal dinilai dalam materi It's Me itu? Dan di sini aku mengambil 5 kriteria dalam materi It's Me. Yang pertama itu akurasi, yang kedua pronunciation, yang ketiga fluency, yang keempat grammar, dan yang terakhir adalah intonation. Nah, untuk yang pertama kita punya ketepatan atau akurasi. Jadi, aku bakal memberikan 1 poin untuk peserta didik apabila kata yang digunakan itu tidak tepat. Aku akan memberikan 2 poin apabila peserta didik itu menggunakan kata yang cukup tepat. Nah, aku akan memberikan 3 poin apabila kata yang dipilih atau digunakan peserta didik itu tepat. Nah, di sini maksudnya tepat itu nyambung nggak dari keseluruhan sentence-nya itu, kata-kata yang dipilih itu nyambung atau tidak. Nah, jadi sedikit sharing aja. Aku pernah magang di salah satu SMP di Surakarta. Jadi di sana itu ada salah satu siswa yang dia itu membuat satu kalimat, dan di satu kalimat itu ada satu kata yang siswanya itu dia nggak tahu bahasa Inggrisnya. Kemudian dia mengucapkan satu kata itu dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi itu sih pentingnya pemilihan kata-kata. Jadi jangan mempersulit diri sendiri dengan kata-kata yang kita tuh nggak tahu gitu. Kadang anak itu suka overthinking gitu. Dia pengen menceritakan banyak story, tapi vocabulary-nya itu tuh terbatas seperti itu. Jadi lebih baik dia memilih kata-kata yang dia tahu agar dia dapat mentransfer story-nya itu ke audiens seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada pengucapan atau pronunciation. Masih sama seperti akurasi tadi atau ketepatan. Jadi 3 poin untuk pengucapan secara jelas dan benar. 2 poin untuk pengucapan yang sedikit kesalahan, dan 1 poin untuk pengucapan yang sering salah seperti itu. Jadi kadang anak itu mereka tahu satu kata itu dalam bahasa Inggris, tapi mereka itu sulit untuk mengucapkannya seperti itu. Nah, itu jadi pengucapan itu pronunciation itu penting. Jadi
pronunciation itu tuh nggak tiba-tiba kita bisa seperti itu. Jadi memang pronunciation itu memang harus dilatih seperti itu. Kemudian yang ketiga ada kelancaran. Nah, di sini masih sama dengan yang sebelumnya. Jadi 3 poin untuk yang peserta didik lancar dalam telling their story, 2 poin untuk peserta didik yang cukup lancar, 1 poin untuk peserta didik yang kurang lancar. Jadi kelancaran di sini itu sebenarnya kalau saya amati ada beberapa faktor yang mempengaruhi fluensi sendiri seperti itu. Misalnya ada anak yang dia demam panggung seperti itu. Jadi sebenarnya anak itu tuh mampu telling their story seperti itu. Tapi ketika dia dihadapkan dengan teman-temannya, terus kemudian dia menjadi pusat perhatian, mata semua tertuju kepada dia akan menjadi gugup seperti itu. Nah, jadi itu memang perlu diasah, dilatih lagi seperti itu. Banyak-banyak ngomong di depan seperti itu. Itu juga mempengaruhi demam panggung itu juga sangat-sangat mempengaruhi kelancaran seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada grammar atau tata bahasa. Di sini juga masih sama, saya memberikan 3 poin untuk yang grammarnya sudah bagus dan tidak mengganggu makna. Kemudian 2 poin yang masih ada salah-salah, yang kemudian 1 poin untuk yang banyak salahnya sehingga mengganggu makna seperti itu. Nah, di sini grammar itu menurut saya menjadi momok ketika belajar bahasa Inggris seperti itu. Anak-anak itu terpaku dengan bagaimana menyusun satu kalimat itu secara benar seperti itu. Kemudian tapi kadang juga banyak anak yang lebih ke speakingnya, jadi dia nggak tahu itu grammarnya benar atau salah, yang penting ngomong aja udah seperti itu. Nah, saya punya satu cerita jadi tentang grammar ini. Jadi kasus ini itu tuh banyak saya temukan, entah itu di media sosial, entah itu anak yang saya ajar di SMP magang saya itu. Jadi pernah saya anak itu ngomong, "Thanks, Q miss," seperti itu. Dan itu tuh jelas terdengar thanks itu pakai S, tetapi belakangnya juga pakai U seperti itu. Jadi itu kan mengganggu makna seperti itu, mengganggu. Sebenarnya kalau diucapkan itu juga nggak terlalu terlihat, tapi kadang anak kalau sudah mengucapkan itu terus kebawa sama yang ditulis. Nah, jadi itu yang bikin masalah seperti itu. Nah, balik lagi ke thank you tadi, jika kalian mau mengucapkan terima kasih seperti itu, jika kalian mau mengucapkan terima kasih, kalian cukup ucapkan thank you. Kalau kalian mau bilang thanks, nggak usah pakai you, jadi thanks, cukup thanks without you seperti itu. Jadi kalau thanks aja, kalau thank you, nggak usah pakai S seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada intonation atau intonasi. Nah, di sini volume suara kita itu juga dinilai seperti itu. Jadi untuk anak yang telling their story di depan kelas itu tuh suaranya tuh cukup terdengar nggak sama teman-teman yang ada di barisan belakang atau yang di pojok paling belakang seperti itu tuh, teman-temannya di sana itu bisa kedengeran nggak seperti itu. Nah, itu juga termasuk dalam penilaian yang ada di materi It's Me ini. Nah, sama seperti sebelumnya, 3 poin untuk suara yang jelas dan keras, 2 poin untuk suara yang cukup tapi masih dapat dipahami, 1 poin untuk suara yang rendah dan sulit didengar, seperti itu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Correct me if I'm wrong. Thanks for watching this video.